Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali rasanya untuk bertemu dengan kita pada hari ini di mana kita telah masuk ke dalam rangkaian Minggu Advent, dan di mana di Minggu Advent ini kita akan menghadirkan 2 episode membahas tentang Natal nih. Di mana episode yang pertama ini kita akan membahas terkait teologis Natal bersama dengan aku Viko Alexander Sebayang dan juga narasumber kita yaitu ada pendeta kami. Halo Bang. Apa kabarnya nih Bang? Jojoa, sehat selalu. Agak capek ya kayaknya Bang ya masuk ke rangkaian Natal ini ya? Lumayan. Oke Bang, oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, yaitu dimana kita akan membahas tentang teologis Natal tadi teman-teman. Oke Bang, jadi untuk membuka ini mungkin aku akan membahasnya di beberapa bagian kali ya. Pertama kita akan membahas tentang Maria, Yusuf, terus Gembala dan juga orang Majus gitu ya Bang ya. Oke, terkait dengan Maria dan Yusuf ini ya Bang ya, apakah pemilihan mereka ini sebagai ayah dan ibunya ayah ibu Yesus ini, apakah hanya sebatas karena mereka keturunan orang penting, keturunan dari Daud Bang, atau ada sih alasan lainnya Bang? Terima kasih buat pertanyaan Viko. Tentu dari semua catatan ataupun kesaksian Alkitab jelas bahwa terutama di kitab Matius menjelaskan, menuliskan juga bahwa Yusuf adalah keturunan Daud secara jelas, karena memang daftar linear genealogi keturunan mereka itu tertulis secara jelas. Tapi memang pasti ada maksud Tuhan yang lebih daripada sekedar keturunan, sehingga memilih Yusuf dan Maria sebagai ayah ibu dunianya Yesus pada saat Yesus di dunia, sehingga ya Yusuf dan Maria terpilih sebagai orang tuanya. Tapi saya lebih meyakini selain yang pertama tadi, tafsiran yang pertama tentang dia juga adalah keturunan Daud, tapi yang kedua tentu ada rancangan Allah yang besar, maksud Allah yang tidak bisa diselami oleh keterbatasan pikiran manusia, sehingga Yusuf dan Maria dipilih sebagai orang tua Yesus di dunia, seperti itu. Oke Bang. Karena mungkin aku juga melihat bahwa kalau kita lihat di drama-drama itu kan sebenarnya Yusuf ini juga udah tahu gitu ya Bang ya, bahwa Maria ini hamil di luar nikah lah kalau kita lihat seperti itu ya. Dan dimana sebenarnya kalau orang zaman dulu tuh kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini kan sebenarnya sudah berat sekali hukuman yang harusnya mereka terima gitu. Tapi apa sih yang membuat sebenarnya Maria ini tidak menerima hukuman tersebut itu Bang? Baik, kita harus luruskan dulu bahwa mungkin orang awam pasti mengartikannya hamil di luar nikah, tapi memang teks Alkitab jelas mengatakan dikandung dari Roh Kudus. Begitu, karena memang dalam tradisi doktrin kekristenan, Roh Kudus itu adalah roh pemberi kehidupan. Jadi yang ada di dalam rahimnya Maria adalah kehidupan. Kehidupan yang akan memberi kehidupan. Maksudnya kenapa kehidupan yang memberi kehidupan? Yesus akan memberi kehidupan baru bagi kita sebagai juru selamat, sebagai penebus sang keselamatan bagi kita. Tapi kenapa akhirnya menurut aturan Yahudi yang seharusnya perempuan dalam tanda petik, kata orang awam tadi, dia hamil luar nikah, tidak dilempari batu atau tidak dirajam dengan batu, saya mempercayainya itu sebagai kuasa Tuhan, sebagai misterinya Tuhan, keajaiban Tuhan. Kenapa keajaiban Tuhan? Karena kita sudah tahu tentang aturan tadi, seperti itu. Dan memang pada akhirnya dia menikahi langsung si Marianya. Dia menikahi langsung si Maria. Itu catatannya itu sangat jelas sekali di dalam Alkitab, bahwa sebelumnya dia ingin undur diri karena tidak ingin Maria dicap yang lain-lain, tapi akhirnya malaikat Tuhan menguatkan dia dalam mimpi, lalu dia memutuskan untuk menikah dengan Maria dengan keadaan seperti itu, karena sudah dikuatkan oleh malaikat tadi bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus, seperti itu. Mungkin karena memang orang-orang melihatnya Yusuf ini tidak menerima Maria dengan sepenuhnya kali gitu ya Bang ya. Tapi ternyata mungkin kita belajar bahwa memang ada hal-hal yang bisa dibilang kayak yang tidak orang lain lihat tapi Yusuf melihat gitu ya Bang. Baik, saya selalu mengambil alternatif tafsir yang lain, bahwa pilihan Tuhan itu selalu polos, tulus, bersih, tidak ada neko-neko. Saya mengartikan bahwa karena Yusuf tidak neko-neko, maka dia mundur dari
rasa cintanya kepada Maria supaya Maria nggak kenapa-kenapa, tapi memang maksud Tuhan ya tentu berbeda, sehingga Tuhan menguatkan Yusuf untuk lebih bertekad lagi untuk mengambil Maria sebagai istrinya supaya tidak ada hal-hal yang negatif di kemudian hari seperti itu. Oke. Ya, setelah kalau bisa kita lihat dari berdasarkan timelinenya, memang setelah dari penerimaan si Yusuf ini kan memang mereka berangkat ke Bethlehem ya Bang ya. Baik. Setelah itu setelah mendapat kabar dari Kaisar Agustus ya Bang ya? Ya benar ya Bang ya. Oke, setelah dari situ kan kita melihat bahwa banyak orang juga berpikir ketika mereka mencari tempat untuk melahirkan itu, banyak orang-orang menyangka bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mau menerima gitu Bang. Tapi apakah memang tidak mau menerima, ditolak, atau ada maksud lain sih Bang? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan penting. Kenapa pertanyaan penting, dan tentu juga jawabannya sungguh penting juga untuk diberitahukan kepada semua jemaat. Kalau dibaca, dan di semua jemaat harus baca Lukas 2 secara keseluruhan dimulai dari ayat 1, bahwa pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah supaya semua orang di seluruh daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi untuk disensus, dan caranya disensus adalah kembali ke kampung halamannya di mana mereka punya kampung halaman. Tentu saja Yusuf sebagai keturunan Daud harus balik ke kota Bethlehem, di mana di situ dia sebagai keturunan Daud, ya disitulah kampung halamannya. Kita bisa bayangkan semua orang balik dari tempat dia merantau ke kampungnya, sama seperti orang Karo kalau pulang kerja tahun. Berjubel orang datang di rumah itu, sampai tempat tidur pun tidak ada, karena semua orang datang dari Jakarta, dari Surabaya, mungkin dari luar negeri, datang ke kampung, tumpah ruah di situ. Saya memilih untuk memberikan alternatif tafsir yang sekarang sedang hype dia, bahwa Maria dan Yusuf tidak ditolak karena semua orang berbondong-bondong dari tempatnya merantau ke kampung halamannya, tentu penginapan penuh, rumah juga penuh. Lalu pemilik rumah itu menawarkan kandang domba. Saya akan beri catatan sebelum ke situ. Dalam arsitektur orang Yahudi ada dua tempat penting, ruangan atas dan kandang domba atau kandang ternak. Ruangan atas sudah penuh, yang seharusnya disitulah tempat melahirkan yang layak. Karena itu sudah penuh, maka pemilik rumah atau pemilik penginapan menawarkan tempat satu lagi, yaitu kandang ternak. Kenapa kandang ternak ada di dalam rumah? Karena sangat berharga ternak bagi mereka. Kalau di luar mungkin dicuri. Jadi itu bukan merupakan penolakan, tapi itu adalah drama keramahan, drama keterbukaan, drama welcoming terhadap pasangan dua sejoli bernama Maria dan Yusuf. Yang dicatat di dalam kitab Lukas seperti itu. Berarti sebenarnya itu bukan tentang bukan ditolak berarti ya Bang ya sebenarnya. Saya tidak mengatakan itu penolakan, tapi boleh saja jemaat berimajinasi yang lain. Tapi memang sumber akhirnya dari semua rekonstruksi rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi, mereka akan selalu menempatkan dua tempat penting, ruangan atas dan ruangan bawah, yaitu tempat ternak. Oke Bang. Mungkin lanjut, kita akan membahas dua tokoh lainnya yang sebenarnya tidak kalah penting di dalam timeline kelahiran Tuhan Yesus ya Bang. Yang pertama tentang gembala gitu. Apakah gembala ini hanya digambarkan sebagai bentuk kesederhanaan Bang di dalam Natal kita ini? Baik, terima kasih pertanyaannya buat adik kami Piko. Saya selalu mengatakan bahwa Natal itu memang karakternya adalah simplicity, kesederhanaan. Kenapa? Gembala adalah salah satu dari struktur sosial kemasyarakatan Israel yang paling rendah. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka adalah orang yang sering dihina, diinjak-injak harga dirinya. Apa contohnya mereka diinjak-injak harga dirinya? Saking jarangnya mereka pulang. Banyak lelucon yang mengatakan, mungkinkah istri gembala hamil karena suaminya jarang pulang? Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka sangat diperlakukan diskriminatif oleh masyarakat sekitar, maka mereka kurang mendapatkan dukungan, kurang mendapatkan semangat, kurang mendapatkan perlakuan yang baik di masyarakat mereka, seperti itu. Jadi memang
benar sekali bahwa karakter gembala selalu melambangkan dengan kesederhanaan. Mereka adalah orang yang setia, mereka adalah orang yang berkomitmen, dia selalu menjaga dombanya dengan baik, dia selalu menjaga kawanan dombanya dengan setia, terjaga dengan baik. Jadi ketika di kitab Lukas, malaikat Tuhan di padang Efrata menjumpai gembala, saya sebagai pendeta selalu terenyuh membaca cerita ini. Bahkan orang yang tidak dianggap pun saya sedang menemukan kata-kata yang tepat. Bahkan orang yang tidak dianggap oleh manusia pun diberi tempat oleh Allah untuk menyaksikan kelahiran juru selamat. Itu tentang gembala. Oke bang. Tapi kalau kita ngomongin orang Majus kan itu berarti tentang kemewahan kali aku bang ya, tentang sebuah kejeniusan mungkin ya bang ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang apa ya, kalau bilang kayak sekarang tuh pinter kali ya orang yang gitu bang. Berarti memang sebenarnya Tuhan gak cuman memakai orang-orang yang tidak terlihat, tapi orang-orang yang dipandang pun dipakai berarti bang. Baik. Terima kasih. Saya setuju bahwa orang sering bilang begini ya. Kita buat pemetaan cara berpikirnya begini. Zaman tradisional dulu dan zaman kita sekarang. Oke, kalau zaman dulu bilang orang Majus itu dukun atau ahli sihir, ahli nujum, apapun itulah begitu ya, peramal begitu. Tapi coba perhatikan, dia melihat gerak bintang. Kalau zaman sekarang orang yang bisa melihat gerak bintang, astronomi. Kalau astronomi Anda jenius. Nah, ini kita pakai pendekatan pikiran sekarang. Kita approach pakai pendekatan pikiran yang sekarang. Gaya berpikir kita yang sekarang. Oke lah, sah-sah saja di zaman tradisional mereka itu dicap negatif, apalah ahli sihir lah, ahli nujum apalah seperti itu. Tapi kita kan selalu akan kagum terhadap kuasa Tuhan memilih orang. Kuasa Allah, misteri Allah menetapkan orang, memilih orang. Ya Allah memilih salah satunya orang Majus juga, ahli bintang. Mereka melihat bintang yang berbeda. Dalam kitab Yesaya, Yesus itu dikatakan sebagai bintang timur. Apa maksud bintang timur? Adalah bintang yang spesial. Seperti itu, oke? Lalu mereka sampai singkat ceritanya ke Bethlehem. Mereka mempersembahkan 3 bentuk properti paling mahal, emas, kemenyan, dan mur. Saya katakan orang yang bisa memberi emas, kemenyan, dan mur berarti uangnya banyak, karena itu rempah-rempah. Sebelum orang Belanda datang, orang Portugis datang mengambil rempah-rempah ke Indonesia ini, dulu sudah jauh sekali terkenal rempah-rempah di Timur Tengah. Seperti itu. Bahkan Nikodemus dan Yusuf Arimatea merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka bisa beli rempah-rempah karena punya uang banyak. Jadi saya akan gabungkan dari 2 karakter gembala dan Majus. Gembala mewakili kemiskinan, Majus mewakili kekafiran. Bahkan orang kafir menurut pandangan manusia diizinkan Tuhan ada di hadirat Tuhan, melihat juru selamat. Bahkan orang gembala yang tidak punya uang, yang ekonominya amburadul, yang ekonominya nggak karu-karuan, diizinkan Tuhan melihat bayi Yesus. Jadi Natal itu berbicara tentang persekutuan. Natal itu berbicara tentang kebersamaan. Natal berbicara tentang komunitas. Natal berbicara kegembiraan kita bersama-sama, kesukacitaan kita bersama-sama. Majus yang mewakili kafir, gembala yang mewakili kemiskinan, diizinkan Tuhan melihat juru selamat hadir di kandang domba. Oke, Bang. Mungkin kita tarik undur lagi kali ya Bang ya. Dimana sebenarnya sebelum orang Majus ini sampai di Bethlehem itu kan sebenarnya dia sempat singgah dulu di Yerusalem ya Bang ya. Nah, apa sih Bang yang ngebuat orang Majus ini ke Yerusalem dulu? Kenapa sih, apa sih yang membuat mereka itu nggak langsung ke Bethlehem gitu kan? Sedangkan kalau misalkan mereka ke Yerusalem kan mereka membuat Herodes kan jadi tahu gitu Bang. Gimana jadi ngebuat suatu kejadian yang sedih kali ya aku bilang ya Bang. Gitu Bang. Apa sih Bang kira-kira? Baik. Saya bukan mau berapologet memberi pembenaran dari setiap statement-statement saya. Terserah juga nanti yang nonton podcast ini mengartikannya seperti apa. Saya selalu bilang seperti ini, semua yang di luar nalar kita, se-hype apapun title kita, sudah profesor bagaimanapun kita, mohon maaf sekali lagi, misteri itu tidak akan bisa kita jangkau. Itu yang membedakan kita dengan Tuhan, misteri itu. Maka dalam
tradisi kekristenan, misteri itu selalu mendapat tempat. Misteri itu bukan berarti hantu setan, bukan, tapi keterbatasan manusia menangkap sepenuh-penuhnya Allah, pekerjaan Allah di dalam kehidupan. Saya selalu percaya gerakan Majus untuk menjumpai tanda bintang itu ke Bethlehem, kenapa harus sampai ke Herodes? Saya yakin juga itu adalah gerakan Allah, supaya Herodes juga tahu bahwa ada raja lebih daripada raja datang, daripada sekedar Herodes yang sekedar raja, ya raja yang biasa, saya katakan seperti itu. Walaupun nanti dampaknya akan ada pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem, tapi saya selalu bilang bahwa untuk memberitahukan bahwa inilah raja di atas segala raja, yang lahir di Bethlehem, kota kecil, di kandang domba, yang mungkin bagi orang itu adalah kandang terhina, terserah. Tapi saya mau mengatakan bahwa supaya semua dunia tahu, supaya semua penguasa tahu, pemimpin dunia tahu bahwa ada pemimpin di atas pemimpin yang hadir di dunia ini. Oke bang. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat secara sekilas, pelaksanaan timeline kelahiran Tuhan Yesus ini penuh dengan apa ya? Magical kali aku bilangnya bang gitu ya. Tapi apakah menjadi seperti dongeng Alkitab, atau memang sebenarnya tercatat juga sih bang di sejarah gitu bang? Lukas 2 ayat 1 jelas mengatakan pada masa kepemimpinan Kaisar Agustus, itu sudah tercatat. Nanti cek di Google ya. Saya mohon maaf juga tidak mencatatnya di tahun berapa kepemimpinan Kaisar Agustus. Jadi memang itu secara historis tercatat. Lalu nanti di ayat 2-nya, Lukas 2 ayat 2, wali negerinya pada saat itu adalah Kirenius. Wali negeri itu sama seperti gubernur kalau nggak salah. Jadi provinsinya adalah Syria, dan Bethlehem itu adalah bagian dari daerah provinsi Syria. Sekarang Suriah, seperti itu. Jadi itu tercatat, itu adalah peristiwa historis, bukan peristiwa reka-rekaan, bukan peristiwa rekayasa, bukan peristiwa dongeng atau buatan halusinasi orang atau hayalan orang. Jadi memang dia masuk ke dalam peristiwa sejarah, menyejarah di dalam historitas kehidupan manusia, seperti itu. Oke, mungkin nanti boleh dicatat, dicek masing-masing kan ya bang ya. Oke bang, ini mungkin hanya pertanyaan dari pribadiku kali ya bang ya gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita sebagai aku yang orang awam yang tidak mempelajari tentang teologi gitu ya bang ya, sebenarnya kan Tuhan ini hadir, Yesus itu hadir sebagai bentuk manusia untuk ngasih ajar langsung ke kita gitu. Gini loh caranya menjadi manusia yang baik gitu. Tapi kalau memang tujuannya seperti itu bang, kenapa ya nggak dari perjanjian lama bang? Kenapa harus ada nubuat-nubuatan dulu seperti itu mas? Okay. Itu kira-kira kenapa sih bang? Baik, saya ingin mengatakan bahwa kembali lagi ke soal misteri tadi, ya, kembali lagi soal misteri. Sebenarnya sejak dari awal pribadi Bapa, Anak, dan Roh itu, karena Yesus kan pribadi Tritunggal, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, seperti itu, sudah ada. Makanya dia sudah berani mengatakan sama orang Yahudi, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Seperti itu. Tapi memang inkarnasi itu artinya masuk ke dalam daging. Inkarnasinya baru ada dalam catatan sejarah pada masa kepemimpinan Kaisar Agustus tadi, seperti itu. Tapi memang itu adalah bagian dari kemahakuasaan Allah, sehingga dia keberdagingannya baru bisa kita lihat di dalam peristiwa historis itu tadi, begitu. Jadi bukan berarti di masa-masa sebelumnya dia tidak ada, tapi dia itu ada di dalam masa-masa sebelumnya, tapi kita tidak bisa melihatnya secara tatapan fisik ataupun kontak mata seperti itu. Ya sekarang pun kita tidak bisa melihat dia kan. Tapi itu adalah kesaksian. Maka saya berani bilang begini, Pak Pendeta, kalau ditanya firman Tuhan itu yang mana? Alkitab atau yang mana? Firman Tuhan itu Yesus yang ditulis dalam Alkitab. Jadi kalau begitu, kalau firman Tuhan itu adalah Yesus yang ditulis dalam Alkitab, sebelum ada perjanjian baru pun Allah Allah melalui penulis-penulis Alkitab sudah menyaksikan anak Allah itu hadir di dunia, tapi tidak dalam bentuk fisik yang bisa kita lihat. Ya sekarang pun kita nggak bisa lihat Yesus itu gimana kan. Itu hanya gambarannya Leonardo da Vinci soal Yesus yang bermata belok, wajah bule begitu. Mungkin saja dia seganteng saya juga misalnya. Oke bang, ngomongin soal jiwa gitu ya bang. Kenapa sih bang harus dalam bentuk bayi bang? Oke.
Baik. Inkarnasi. Inkarnasi itu keberdagingan. Keberdagingan. Jadi memang keberdagingan kita sangat dihargai oleh Tuhan. Saya selalu bilang Natal itu juga berbicara tentang tubuh. Natal itu berbicara tentang body, tubuh. Kenapa dia harus melewati semua tahapan keberdagingan manusia? Karena memang manusia juga mengalami keberdagingan dari bayi sampai kepada kematian. Jadi lahir dan matinya, hidup dan matinya Yesus sama seperti yang kita alami. Tapi kematiannya yang berbeda dengan kita adalah kematian tentang penebusan, memberi keselamatan bagi kita. Jadi kalau ada pun orang yang mungkin sudah belajar tentang inkarnasi, inkarnasi itu adalah inkarnis, masuk ke dalam daging manusia, mengambil rupa manusia. Manusia tidak mungkin ujuk-ujuk besar, manusia itu akan mengalami tahapan. Makanya dia Allah sejati, manusia sejati. Kenapa saya katakan penting menekankan tentang kesejatiannya sebagai Allah dan kesejatiannya sebagai manusia? Lapar, haus, menangis, itu dia alami. Bahkan di Getsemani dia berdoa kepada Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Itu kehendak manusia, tapi kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan. Jadi kita belajar tentang proses kehidupan. Oke Bang. Tapi aku mau ngajak kita untuk balik ke sejarah lagi kali ya Bang. Yeah. Kapan sih Bang mulainya perayaan Natal ini? Apakah dari zaman dulu setelah kelahiran itu sudah langsung dilaksanakan, atau memang butuh beberapa tahun dulu sampai akhirnya dilaksanakanlah Natal itu? Baik. Secara tradisi ini ensiklopedia semua jemaat. Natal itu perayaan ini sebenarnya kita kan sebenarnya bukan punya dua ya. Sebenarnya semua perayaan itu sama besarnya ya. Secara tradisi orang Kristen itu lebih dulu merayakan Paskah daripada Natal. Karena kenapa Paskah lebih hype? Karena kebangkitan. Ya. Ada manusia bangkit dari kematian, lalu orang merayakannya. Tapi akhirnya orang Eropa kita katakan orang Eropa lah ya, walaupun itu kan orang Roma lah begitu ya. Mereka merayakan Natal, kalau tidak salah nanti bisa dicek lagi, di sekitaran tahun 300 begitu. Sebenarnya itu kan pada awalnya adalah perayaan Sol Invictus, perayaan penyembahan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang memberi kebaruan dalam kehidupan. Lalu itu diadopsi oleh kekristenan. Seperti itu, diadopsi oleh kekristenan, dan catatan sejarahnya juga ada. Yesus lahir pada masa kepemimpinan Kaisar Agustus. Lalu bukan Sol Invictusnya lagi kita sembah, tapi ada makna baru bahwa ada pajar baru menyingsing di dalam pajar baru merekahlah, menerobos kegelapan, bernama Yesus Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia di dalam kehidupan. Jadi catat ya, Paskah itu lebih duluan hype daripada Natal. Paskah itu lebih duluan hype. Kenapa? Karena ada orang mati, bangkit. Makanya orang, wah keren nih. Lalu pada akhirnya Natal. Begitu. Tapi sekarang kebalik ya. Malah Natal yang lebih hype daripada Paskah. It's okay sebenarnya. It's okay. Oke Bang. Kita masuk ke pertanyaan terakhir Bang. Sebagai seorang yang tidak mempelajari teologi gitu Bang, kita bakal kesulitan untuk memahami maksud-maksud tersembunyi dari Alkitab itu Bang. Tapi Abang ada nggak sih referensi bacaan atau mungkin tontonan yang bisa jemaat dengerin biar bisa mengerti gitu tentang makna-makna dari Alkitab itu Bang? Baik, terima kasih Adik Piko. Selain bacaan, tentu tontonan ya, karena mungkin kita sekarang zamannya digital ya. Anda boleh, saya rekomendasikan, tapi boleh juga yang lain. Anda boleh menonton channel YouTube-nya Bambang Nursena, lalu yang kedua Rita Wahyu. Saya kira dua orang ini sangat capable, punya kapabilitas, punya kapasitas untuk memberi kita penjelasan tentang makna-makna di balik teks Alkitab semua, karena mereka sangat menguasai teks-teks Alkitab yang kuno sekali, termasuk dari teks-teks yang sudah sangat tua. Itu mereka mengerti semuanya, karena teks-teks Alkitab itu kan ada kodeks-kodeks semua, ada kode-kodenya, kapan dia
kapan tahun keberapa mereka semua bisa dengan lengkap menjelaskannya dari Bambang Nursena dan Ibu Dr. Bambang Nursena dan Ibu Dr. Rita Wahyu. Saya juga mengikuti mereka, jadi semua khotbah-khotbah saya juga pakai pendekatan mereka. Itu semua saya tonton dan beli buku mereka juga seperti itu. Jadi itu cukup mewakili lah seperti itu. Ya, jadi di Indonesia itu kalau mau dapatkan referensinya, beli buku tentang yang ditulis Bambang Nursena dan Rita Wahyu begitu. Oke Bang. Sebagai penutup kita Bang, silahkan mungkin boleh diberi closing statement dari Abang terkait makna Natal yang sesungguhnya Bang. Selamat Natal buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat yang kami cintai GBKP Runggun Bandar Lampung. Secara khusus juga selamat mempersiapkan Natal bagi kita semua. Saya selalu menekankan pertemuan bukan pertemuan majus, tapi diizinkannya gembala dan majus untuk melihat kelahiran juru selamat atau melihat Yesus. Itu adalah diizinkannya semua lapisan masyarakat, semua golongan untuk menikmati anugerah Tuhan. Majus yang mewakili kekafiran kata orang Yahudi, gembala yang mewakili ekonomi yang sulit, justru mereka didekap Allah, diperkenankan Allah. Natal adalah persoalan kebersamaan. Natal adalah persoalan kesatuan. Natal adalah persoalan kita bisa bergembira bersama-sama. So, mari bergembira bersama-sama di Natal GBKP Runggun Bandar Lampung. Tahun ini Tuhan memberkati kita sekalian untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Selamat Natal bagi kita semua. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan seluruh jemaat yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Kita pasti banyak belajar sekali ya, di mana terkait dengan makna dan juga ada hal-hal sembunyi yang sebenarnya kita mungkin baru tahu gitu ya. Dan jika teman-teman ataupun jemaat Tuhan memiliki pertanyaan juga terkait Natal, boleh langsung disampaikan lewat kolom chat kita. Nanti mungkin bisa dijawab langsung sama pendeta kita. Ya, jangan lupa juga untuk selalu share video kita hari ini, like dan juga subscribe akun YouTube dari GBKP Runggun Bandar Lampung. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom. Shalom.